Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah dan seputar leopard gecko dari baby, juve, adult, dan kakek neneknya gecko juga. Bagi kawan-kawan yang pelihara gecko, saya hanya ingin berbagi tips saja bagaimana cara merawat baby leopard gecko yang umur 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan 2 bulan, dan seterusnya. Jadi baby leopard gecko itu harus mendapatkan sebuah perawatan yang instan sekali. Karena apa? Karena juga kalau masih umur baby, dia masih rawan akan datangnya penyakit MBD, gangguan pencernaan, dan lain-lainnya. Di konten saya kali ini sudah tertera baby gecko saya yang sudah umur 1 mingguan, ada yang umur hampir 1 bulan, dan udah umur 2 bulanan lebih. Sekalian di situ terlihat ada gatelut pakan saya, yaitu RPG. Gatelut itu memang benar-benar terbukti dan bisa membuat gecko saya itu semuanya pada sehat. Tapi kembali lagi pada umur gecko tersebut. Kalau memang gecko tersebut sudah mau ditakdirkan meninggal di masih muda, tidak bisa dihalangi lagi. Ibarat cinta tidak bisa dipaksakan. Oke kawan, kita lanjut bagaimana perawatan baby leopard gecko kita. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pokoknya, yaitu bagaimana cara membahas baby leopard gecko. Ini di hadapan kalian semua ada baby leopard gecko saya yang umurnya beda-beda. Kenapa di sini ada tisu? Pasti nanti bisa saya jelaskan bahwa baby leopard gecko ini selama dia diingkuk, dia itu masih butuh lembabnya suhu. Jadi dia itu masih harus diberikan kelembaban supaya hidupnya itu sejahtera. Sudah dikurung tapi oleh kita gak dibuat sejahtera, ya jangan pelihara leopard gecko bro, gitu. Oke. Nah selanjutnya tahap pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus memperhatikan alas dari baby leopard gecko ini. Kalau udah terlihat alasnya itu kotor, jadi kita itu harus segera untuk menggantinya, kasihan gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama itu kita harus menyiapkan tisu. Nah, tisu ini gunanya untuk dijadikan alas leopard gecko. Tapi kebiasaan saya, kalau udah tisu ini kebiasaan saya kalau gecko ini udah umurnya udah agak tua, umur 1 bulan ataupun 1 bulan lebih, saya langsung menggantinya dengan pasir dolomit ataupun pasir zeolite bebas. Cuma kalau di umur baby seperti ini memang masih perlu kelembaban supaya si baby gecko ini mudah mencerna makanan, juga sejahtera dan bisa shedding dengan baik. Karena tisu ini kalau dilembabkan dengan air, kelembapannya itu bisa bertahan lama. Oke, kita lanjut. Tahap awal yaitu mengganti alasnya. Nah, ini kan alas sudah terlihat kotor, kasihan geckonya. Dia pastinya nanti takut sakit, takut gimana hidupnya kurang sejahtera, jadi dia meninggal dunia sejak kecil nanti, kasihan. Nah pertama kita itu harus memindahkan geckonya terlebih dahulu. Kita cari wadah. Nah, kita keluarkan semua pakannya dan ininya semuanya, dan kita pindah dulu sementara ke wadah sini. Bebas dipegang, dijungkir balik, terserah, yang penting geckonya itu sejahtera. Nah kayak gitu. Nah ini setelah ini kita tinggal buang aja.
alasnya ini kita tinggal buang, kita lap dan kita lap. Nah, oke, kita singkirkan ini dulu. Nah, terasa udah bersih, kita hanya tinggal ganti dengan memakai tisu yang baru. Nah, tapi tisu ini nanti kita basahi juga, begitu seterusnya sampai gecko ini berumur sudah agak dewasa. Kebiasaan saya pasti sama saya itu langsung diganti ke pasir xyloid, supaya gak ganti-ganti ini terus, capek juga kayak gitu. Jadi kalau umur masih muda, biarkan pakai tisu aja dulu. Seperti biasa, kita harus basahi tisunya pakai semprotan. Seninya ada di sini, jangan terlalu basah, yang penting lembab saja. Nah, udah terasa lembab seperti ini, kita bisa masukkan gecko-nya lagi. Nah, kayak gitu. Nah, ini gecko SHTCT B. Nah, ini masih umur sekitaran 2 mingguan seperti ini, tapi alhamdulillah makan lancar, sehat pun, dan sehat juga kayak gitulah. Setelah itu kita bisa masukkan kembali minumnya dan airnya. Kalau minumnya itu harus ada walaupun lembab, karena air itu adalah kehidupan bagi hewan dan manusia. Nah, setelah dirasa cukup, kita bisa tutup kembali. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kita lari ke baby yang kedua. Ini Sunglow Tremper albino, sama umurnya masih 2 mingguan lebih. Nah, kalau udah kotor seperti ini, nah, lebih baik diganti aja, kasihan, supaya gecko-nya itu terus sehat. Oke, seperti biasa kita keluarkan semua dulu yang ada di dalam sangkarnya. Setelah itu, ini contoh, kalau memang mau dipegang bebas, kalau memang mau dijungkir balikkan begini juga bebas. Nah, ini kalau masih baby seperti ini agak ribet. Agak ribet. Nah, biarkan gini aja. Nah, kayak gitu. Kalau udah dewasa lebih baik, gampang. Nah, ini seperti biasa, kalau udah kotor kita ambil aja. Nah, disinilah peran tisu yang ada di sini. Peran tisu kita cukup ambil 2 saja. Kita lakukan seperti yang di awal. Nah, seperti ini, dan yang ini juga. Nah, lalu udah serasa rapi, kita basahkan lagi. Di sini ada seni, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering, secukupnya saja. Nah, setelah terasa basah, kita bisa masukin lagi gecko-nya. Kalau masih kecil kayak begini ribet, dikasari takut meninggal, dihalusi malah ngelunjak. Nah, setelah itu kita masukkan lagi gecko-nya, pakannya semuanya, dan kita bisa tutup kembali seperti itu. Kita lanjut ke gecko baby gecko yang ketiga. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Ini gecko masih umur sekitaran 4 harian, tapi waktu lahir ini nyiksanya minta ampun. Keluar dari cangkang telurnya, entah bawa apa saya tidak tahu. Kalau dibiarkan terus di dalam cangkangnya, dia bisa meninggal gak keluar dari cangkang. Sama saya ini dioperasi, entah apa yang dibawa, kayak bulat-bulat, sepertinya kayak ari-ari, kayak ari-arinya ini gitu. Jadi sama saya udah digunting di bawah, tapi gak masalah ternyata. Mungkin ari-arinya yang ngasih makan dia selama ada di dalam telur. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah makan pertama, feeding time pertama tadi pagi. Ya, dilihat sendiri kawanku,
gekonya sehat dan aman-aman aja. Nah, ini yang masih umur harian. Yang keempat lagi, nah ini yang agak aneh bin ajaib. Ini juga nyiksanya minta ampun, keluar dari cangkangnya, tapi keluarnya modelnya kayak begini. Kok kayak gak model gecko, matanya kayak begini, kayak gitu ya. Tapi ya sepertinya sehat sih. Sama, ini juga dioperasi dari dalam telur. Ini masih tersisa apa ini, setetes darah cinta. Ini harus diganti juga nanti, seperti itu. Ini yang masih umur harian. Nah itu, dan saya akan tunjukkan yang umur udah 2 bulanan lebih, seperti itu. Oke, nah ini umur 2 bulanan lebih. Nah tuh ini udah 2 bulanan lebih. Ini juga sun glow. Ekornya ya masih umur 2 bulan, tapi ekornya itu CT banget. Mudah-mudahan tambah ke belakang bisa full CT. Nggak full juga gak apa-apa, yang penting hidup. Oke kawan, ini yang umur 2 bulanan ini. Nah yang umur 1 bulanan saya kasih tahu lagi. Nah ini yang 1 bulanan. Nah ini lagi ngumpet. Nah, kayaknya warnanya agak soft sih, patternnya juga agak soft. Jadi ya ini juga sun glow juga, seperti itu. Alhamdulillah semuanya makannya lancar. Kalau udah agak besar sama saya pasti diganti ke kandang yang agak besar, supaya gecko ini pertumbuhannya itu cepat besar, seperti itu. Nah ini penampakan dari baby gecko saya yang sudah diganti alasnya ya. Sementara waktu karena umur muda saya ganti dengan alas tisu. Ketika umur sudah 1 bulanan lebih saya pasti ganti dengan pasir. Mau menginjak 2 bulan pasti saya langsung ganti dengan kertas gitu. Saya lebih senang kertas daripada pasir, kayak gitu. Bukan promosi, tapi saya hanya ingin menyampaikan saja bahwasannya di situ terlihat ada gatlur jangkrik RPG. Itu gatlur jangkrik bagi saya itu terbaik, memang bagus, cocok untuk leopard gecko. Simple juga cara pemakaiannya, seperti itu. Jadi sekian dari saya perawatan baby leopard gecko supaya hidup tentram, sehat, aman dan abadi selamanya. Tapi kalau udah tiba waktunya ajal, tinggal dikubur aja kawan-kawan. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gecko mania Jawa Timur. Jangan lupa tekan tulisan merah di pojok kanan bawah. Oke, goodbye.